Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Anissa Salma. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian seputar parenting. Oh my god, kayaknya aku udah lama banget gak sharing-sharing kayak gitu, especially about parenting. Even, disclaimer dulu, aku belum punya anak, jadi aku tidak tahu bagaimana pengaplikasian parenting dan bagaimana seorang ibu yang struggle itu ya menghadapi anaknya, memanajemen waktu kayak gitu. But I have knowledge, aku punya basic terkait dengan pendidikan anak gitu. Jadi aku sangat tertarik juga di bidang parenting. Jadi kita sama-sama sharing dan belajar. Nanti boleh dikoreksi kalau misalnya kayak nggak setuju deh sama si Anissa ini nggak bener gitu-gitu. Kalian bisa berbagi pendapat kalian juga ya. Jadi apa yang aku sampaikan it's only about what I get from ya apa yang aku pelajari gitu, apa yang aku pahami, apa yang aku dapatkan dari mungkin ikut kegiatan, observasi dan lain sebagainya kayak gitu. And then today I wanna share for you about regulasi emosi, terutama buat para moms, buat para ibu-ibu, buat para cewek-cewek. Ini penting banget gimana kita harus membuat regulasi emosi yang baik. Kenapa? Ya, tahulah dunia emak-emak itu seperti apa ya. Belum menghadapi anaknya, belum menghadapi suaminya, dan kehidupannya dia, dirinya, dan lain sebagainya, rutinitas domestik yang ya bisa dibilang kita masih berada di negara patriarki yang kegiatan domestik itu masih ditimpangkan kepada perempuan ya, sorry. Tapi hari ini aku mau spesial buat ngebahasnya terkait dengan regulasi emosi. Jadi apa sih sebenarnya emosi itu? Kadang kan kayak orang emosian banget sih kayak gitu. Tapi secara harfiah, tahu nggak sih emosi itu apa? Ya, emosi itu adalah sebuah perasaan yang terjadi ketika seseorang itu berada di suatu kondisi yang terlibat dalam interaksi yang penting bagi dirinya gitu. Jadi kayak sesuatu yang dia rasakan dan akhirnya dia munculkan berdasarkan hasil interaksi dia dengan sesuatu yang ada di sekitarnya. Maybe itu orang, atau itu benda, atau itu sebuah kondisi keadaan. Nah, itu bisa juga dinamakan dengan emosi. Nah, emosi ini bisa terjadi dengan disadari atau juga tanpa kita sadari. Nah, kenapa? Karena sifatnya itu yang sementara dan dia netral, kayak pure apa yang keluar dari dalam diri kita gitu. Contoh emosi itu ada emosi positif, ada emosi negatif. Kalau emosi positif itu kayak misalnya kegembiraan yang kita luapkan, kemudian cinta, antusias, itu contoh emosi positif. Nah, kalau contoh emosi negatif itu contohnya kayak anxiety ya, kecemasan, terus kayak perasaan bersalah gitu kan, kemudian kesedihan, marah, itu salah satu dari contoh negatif, emosi negatif. Nah, emosi yang berkepanjangan ini apabila tidak ditangani, khususnya emosi negatif ini, jika tidak ditangani maka akan menyebabkan gangguan mental, lama-lama yang kena psikisnya nih, mentalnya. So, itulah kenapa kita harus pintar dalam regulasi emosi, dalam membuat pengelolaan emosi, dalam mengelola emosi gitu. Gimana caranya? Ada 5. Yang pertama, kenali emosi. Jadi kita harus tahu, oh aku lagi marah, oh aku lagi seneng, oh aku lagi cemas nih, kayak gitu. Jadi kita harus kenali emosi apa yang sedang terjadi pada diri kita, kayak gitu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah kenal dengan emosi yang sedang terjadi pada diri kita, yang sedang kita luapkan, itu kita ekspresikan. Kalau misal kita lagi sedih gitu kan, ya udah nangis. Kalian bisa mengekspresikannya dengan menangis. Ya nggak apa-apa, nangis itu bukan berarti kalian lemah kok. Tapi itu bagian dari mengekspresikan emosi. Ketika kalian sedih, ya nangis aja. Ketika kalian lagi marah, luapin aja gitu, ledakin aja, daripada ditumpuk-tumpuk nanti akhirnya terjadi gangguan mental. Kalian lagi happy, lagi senang, luapkan dengan, mungkin kalian boleh lompat-lompat, mungkin kalian boleh berkeliling dan lain sebagainya. Ekspresikan emosi. Yang ketiga,
mengelola. Ketika kalian sudah bisa mengekspresikan, kalian juga harus bisa mengelola sejauh mana ekspresi itu harus kita keluarkan, ekspresi daripada emosi itu harus dikeluarkan gitu. Sebisa mungkin jangan sampai terlalu berlebihan, jadi kita merugikan orang lain. Misalnya kita lagi sedih, terus kita mengekspresikannya dengan menangis, tapi kita nangis tiap hari menangis kayak gitu, setiap hari menangis sehingga kita nggak makan, kita nggak minum, kita menutup diri dari lingkungan kayak gitu. Itu nggak baik. So kita harus bisa mengelola emosi itu. Kapan kita harus sedih, kapan kita harus bangkit, seberapa lama kita harus marah, dan seberapa lama kita harus menangis kayak gitu. Seberapa lama kita harus seberapa lama kita harus mengekspresikan emosi kita itu kayak gitu. Yang keempat, mengubah emosi negatif menjadi emosi positif. Gimana caranya kita yang tadinya lagi sedih, lagi down, terus kita nangis, terus kita bikin batasan, oke, aku mau nangis tapi malam ini aja, besok pagi aku harus udah gembira lagi, harus udah bersemangat lagi, harus udah atur strategi lagi kayak gitu. Nah itu akan mengubah kita dari emosi yang negatif tadi itu ke emosi yang positif. Jadi kita yang dari down, sedih, terus habis itu kita mendapatkan kepercayaan di dalam diri kita sehingga kita mau mengevaluate, kita bangkit, kita semangat lagi. Nah kita jadi kayak balik lagi itu emosi jadi emosi yang positif. Jadi jangan sampai emosi negatif itu kita teruskan dan berlarut-larut ya, karena itu tidak baik. Nah yang terakhir adalah menenangkan diri. Kayak copingnya orang untuk mengatasi emosi yang negatif itu pasti akan beragam. Sama halnya ketika dia menghadapi sebuah permasalahan kan, pasti jalannya itu beda-beda. Ada yang lewat kanan, lewat kiri, dan sebagainya. Itu wajar ya pada diri kita karena kita itu tercipta sangat beragam. Tapi jangan lupa kita untuk menenangkan diri dulu gitu. Kalau kita lagi bener-bener memuncak banget nih emosinya, tenangin dulu. Istighfar gitu ya yang buat beragama Islam. Kalau yang enggak ya meditasi kayak gitu. Kita tenangin dulu, tenangin diri, kita coba untuk bermuhasabah, kita merenung kira-kira kenapa ya gitu. Apa ya yang menyebabkan seperti ini? Terus kenapa orang-orang seperti ini sama aku? Kenapa aku bisa gagal? Kira-kira apa selama ini yang sudah aku lakukan sehingga aku tidak berhasil kayak gitu. Jadi kita juga perlu untuk menenangkan, atau bisa kalian itu kayak refresh dulu atau healing ya kalau bahasanya sekarang. Atau healing itu kan sebenarnya penyembuhan ya, a part of menenangkan ini, jadi masih masuk ke dalam regulasi emosi. Kalau kalian misal udah kayak udahlah pusing banget gitu kan, mikir skripsi, mikir kerjaan yang sangat-sangat luar biasa, udah mending kalian liburan dulu atau main dulu ya, atau ya pokoknya refreshing, melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang kalian senangi gitu, sehingga emosi negatif kalian itu bisa berubah menjadi emosi positif. Jadi itu adalah 5 regulasi emosi yang mungkin bisa kalian terapkan ketika kalian sedang menghadapi sebuah problematika di dalam kehidupan. Mungkin itu sih untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga bisa diterapkan, sama-sama belajar. Aku juga sebenarnya masih belajar, khususnya untuk mengatasi emosi-emosi yang negatif itu ya, kayak gitu. Thank you for watching and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.